Michael untuk pembukaannya. Selamat siang sahabat Mirai Asset semua. Saya yakin sahabat Mirai Asset semua dalam keadaan sehat semua. Dan Mas Iban, udah siap Mas Iban untuk membagikan ilmunya nih ke sahabat Mirai Asset semua? Halo Bu Marta, halo sahabat Mirai Asset, sudah siap Bu? Mas Iban, kita mau bahas apa nih hari ini Mas Iban? Untuk hari ini saya ingin bahas mengenai apa-apa saja yang sudah saya pelajari dari HOTS Championship season sebelumnya. Seperti itu, Oke. Mbak. Berarti kurang lebih adalah gimana sih caranya jadi pemenang gitu ya Mas Iban? Benar. Oke Mas Iban, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Mas Iban silakan. Baik, terima kasih Bu Marta dan tim Mirai Asset atas waktu dan tempatnya. Selamat siang kepada sahabat Mirai Asset sekalian. Untuk pertemuan keempat ini, saya akan sharing mengenai hal-hal apa saja yang saya pelajari setelah menjalani HOTS Championship Season 4 dan bagaimana cara saya untuk memenangkan kompetisi tersebut. Next. Sebelumnya, seperti biasa, disclaimer on terlebih dahulu, bahwa semua yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini merupakan pure sekedar sharing. Tidak ada ajakan atau paksaan dari saya untuk mengikuti metode ini, jadi tolong alangkah lebih baiknya difilter kembali dan disesuaikan dengan kondisi diri sendiri untuk trading plan-nya. Yang pertama, dan paling berasa impact-nya untuk saya, adalah memiliki tekad untuk menang. Jadi dari awal itu sudah di-announce akan diadakan HOTS Championship Season 4 pada akhir bulan Mei sampai awal bulan Juli. Jadi itu saya sudah memiliki keinginan dan juga tekad untuk memenangkannya. Ingin juara satu, karena dengan berbagai pertimbangan apabila bisa menjuarainya, seperti itu. Nah, dari situ saya merasa bahwa dengan tekad yang kuat, saya bisa memaksimalkan potensi dan juga kemampuan saya dalam bertrading. Kalau saya jadi Goku gitu di HOTS Championship kemarin, lagi modenya super saya lah, refleks dan analisa saya merasa jadi jauh lebih baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki tekad yang kuat seperti ini? Yang pertama, yang saya lakukan selama ini adalah melatih mental saya dalam trading. Jadi saya waktu itu mulai trading dari semester 7 kuliah, Agustus 2019 itu baru jadi akunnya. Dan saat November 2019 itu, saya baru pertama kali mulai scalping di saham SLIS. Nah, dari situ saya merasakan bahwa metode scalping sendiri sangat menarik, dan setelah saya coba, ternyata lebih cocok untuk saya. Jadi di sini memang saya mencari terlebih dahulu metode trading apa yang sekiranya cocok untuk saya, supaya saya enjoy, saya menikmati prosesnya, seperti itu. Namun ya karena waktu itu memang belum begitu beruntung dan juga masih awal-awal, masih belum banyak pengalamannya, jadi memang masih kurang baik hasil yang didapat pada saat itu. Tapi saya nggak menyerah begitu aja gitu. Setiap hari saya coba terus trading secara scalping. Setiap pagi jam 9 tuh udah menyiapkan watchlist dan tempat yang tenang untuk saya trading secara scalping. Sampai pada saat sebelum HOTS Championship Season 3 bulan Februari lalu, saya merasa karena hasil trading saya secara scalping sudah cukup mumpuni dan sudah cukup membaik dari selama 1,5 tahun saya berlatih dan belajar, dan juga sudah cukup percaya diri, yang mana ini berarti mental saya sudah cukup kuat untuk berani mengikuti kompetisi trading ini. Dan alhamdulillahnya waktu season 3 saya bisa juara 3 waktu itu. Dari situ saya merasa bahwa mental saya sudah lebih terbentuk pada saat itu. Dan pada saat di-announce HOTS Championship Season 4 kemarin itu saya ikut dan bisa menjadi juara 1. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah set goals, atau kita menentukan tujuan kita. Tujuan kita trading, tujuan kita investing, itu untuk apa? Nah, waktu season 4 kemarin,
saya merasakan bahwa dengan saya menentukan tujuan saya untuk bisa juara satu di kompetisi, dan saya memiliki kewajiban dan tanggung jawab akan aset saya agar terus berkembang. Jadi dengan tujuan tersebut tuh saya merasa semakin disiplin dengan trading plan saya, dengan style trading saya. Jadi saya memiliki fokus yang lebih tinggi dan juga lebih berhati-hati dalam tradingnya, menjadikan hasil trading saya hasilnya itu bisa maksimal. Nah, ini nggak cuma saat kompetisi aja gitu. Hal ini juga benar-benar saya rasakan penting saat saya memiliki tujuan jangka pendek kemarin-kemarin belum lama. Jadi saya ingin beli sesuatu gitu dari hasil trading. Lalu saat trading tuh yang saya rasakan bahwa saya sangat menikmati setiap transaksi yang saya lakukan dan sangat fokus. Jadi dari dua hal ini bisa membentuk tekad kita semakin kuat nantinya. Seperti itu. Next adalah money management atau kita memanage keuangan kita. Nah, menurut saya hal ini bisa dipraktikkan baik yang baru masuk ke saham maupun yang sudah lama. Yang pertama adalah diversifikasi aset kita di beberapa instrumen investasi. Kenapa sih harus dilakukan? Kenapa sih nggak kita masukkan aja seluruh aset kita di satu keranjang di pasar saham? Biar kalau kita untung, itu kita untungnya secara maksimal. Daripada kita masukin cuma 100.000, kalau kita punya uang 500.000, masukin aja semuanya 500.000. Kalau untung 10% kan bisa 50.000 daripada 100.000. Enggak seperti itu. Nah, di sini saya mau sharing mengenai pengalaman pribadi saya yang baru saya rasakan pertengahan bulan Maret kemarin. Jadi waktu itu karena saya memaksakan trading dengan full modal dari hasil profit yang menggulung, jadi tahu-taunya dalam 1 bulan itu bisa minus kurang lebih 50% dari total aset saya waktu itu. Nah, dari sini saya langsung berpikir bagaimana caranya agar saya bisa lebih mengamankan aset saya supaya tidak tergerus dan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Ya udah, dari situ saya langsung aja berpikiran bahwa kalau mendiversifikasikan aset saya ke instrumen investasi lain itu sepertinya akan jauh lebih baik, dan saya memilih reksadana untuk mengurangi risiko kehilangan aset dalam jumlah besar di pasar saham yang sangat volatil. Nah, ini juga benar-benar saya rasakan baru pertengahan bulan Agustus kemarin saya nyangkut di satu saham HOPE, itu ARB terus menerus. Tapi yang saya sangat bersyukur adalah saya sudah mendiversifikasikan aset saya ke instrumen investasi lain. Jadi saat itu kurang lebih ada 4 hari ARB terus, baru di hari keempat saya bisa ngejual saham saya di angka ARB-nya. Di situ saya ngerasa bahwa ya udahlah, gak apa-apa toh. Ini memang udah aset yang saya rela kalau dia hilang di pasar saham. Jadi memang saya udah lebih legowo gitu. Padahal ya loss-nya juga besar-besar juga gitu. Kalau dibandingkan dengan waktu bulan Maret kemarin itu 5%-nya dari 50% itu. Kan lumayan gitu ya. Tapi saya ngerasa bahwa gini ya, rasanya kalau kita mendiversifikasikan aset kita, walaupun kita kehilangan sesuatu di pasar saham, toh kita masih memiliki aset kita di tempat lain. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah gunakan modal sekecil mungkin. Gunakan modal yang memang kita rela kalau ini hilang, yang memang sudah terukur risikonya oleh diri kita sendiri, terutama untuk yang baru belajar nih. Jangan kayak saya waktu itu full modal yang didepositkan ke akun saham, langsung ditradingkan semuanya. Alhasil waktu awal-awal belajar trading malah loss banyak gitu kan. Selain menggunakan jumlah uang yang sedikit, belajarlah untuk trading dengan satu lotan terlebih dahulu untuk menguji kemampuan analisa kita. Dari satu lotan ini nanti kita bisa mengerti bagaimana cara yang tepat untuk memaksimalkan trading plan kita. Seperti itu. Next. Nah, untuk yang ketiga adalah manajemen waktu. Perlu diperhatikan bahwa waktu itu adalah teman terbaik trader. Jadi cara yang baik untuk memanagenya adalah dengan disiplin waktu, dengan menghargai waktu, dengan cara saat sedang trading, ya fokus dulu aja trading, jangan disambi dengan kegiatan lain.
Begitupun sebaliknya, apalagi teman-teman yang memang menjadi karyawan seperti saya. Kalau memang sedang ada pekerjaan, fokus di pekerjaannya. Jangan sambil trading. Kalau mau sambil trading, ya tradingnya kalau memang lagi ada spare time saja. Kalau sedang melakukan aktivitas lain gitu dengan prioritas yang tinggi, jangan nyambi trading, terutama scalping. Bahaya gitu, karena setiap menit, setiap detiknya itu pergerakan harga akan terbentuk. Jadi mesti fokus. Nah, dan yang kedua adalah tahu waktu kapan kita harus trading dan kapan harus stop trading. Nah, menurut saya, jam-jam aktif trading itu yang volatilitasnya sangat tinggi di 15 sampai 30 menit pertama awal market buka adalah merupakan jam yang terbaik menurut saya untuk scalping, karena di situ kita bisa melihat pergerakan harganya sangat volatil dan trennya itu bisa kita ikutin, tidak terlalu rumit gitu mengikutinya. Lihat aja yang sedang naik terus seperti itu. Dan setelah itu menurut saya hindari scalping karena pergerakan market itu cenderung lebih tenang. Jadi secukupnya saja lah scalping itu supaya nggak stres. Dan kalau dirasa sudah mencukupi target harian yang dibuat, itu cepat-cepat berhenti. Supaya kita nggak terpaku untuk trading terus-menerus gitu. Kita juga butuh uh, menghilangkan stres kita. Karena uh, scalping sendiri saya merasakannya bahwa ini merupakan style trading yang sangat tinggi tingkat tekanannya gitu. Lakukan aja aktivitas lain untuk meredakan tekanan tersebut, kayak ngumpul sama keluarga, bermain game atau melakukan hobi lain seperti itu kan. Next. Next. Slide-nya boleh di next. Slide. Ya, lalu untuk yang terakhir, ini kita tuh harus selalu mau untuk berprogres. Karena sejatinya kita ini manusia, kan kita ini hidup ingin terus maju dan berkembang kan, nggak mau ngestak di satu titik aja gitu. Nah, oleh karena itu, jangan malas untuk selalu ingin berprogres. Terutama kita itu sebagai trader, di aktivitas trading kita, ya semakin lama seharusnya bisa semakin baik. Kita semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang kita ambil, dan semakin baik gitu trading kita. Saya pribadi suka melakukan review secara berkala, mulai dari harian, mingguan, sampai ke bulanan. Saya telisik lagi tuh keberhasilan dan kegagalan saya ada di sebelah mana. Dari situ akan saya perbaiki supaya bisa terus mengembangkan kemampuan trading saya. Nah, selanjutnya adalah jangan malas untuk belajar analisa dari orang lain atau peserta lain. Bukannya saya memaksa untuk harus selalu mengikuti ajaran orang lain gitu. Tapi kalau kita bisa terbuka dengan ilmu baru dari orang lain, yang siapa tahu bisa menambah insight baru untuk diri kita dan bisa kita terapkan di trading plan kita kan. Nah, untuk yang terakhir sendiri adalah harus selalu mempunyai keinginan untuk mencari lebih. Dalam artian jangan hanya stuck di saham tertentu saja gitu. Karena kita kan nggak selamanya saham itu kan nggak selamanya bakal menghasilkan cuan gitu kan. Terlebih ada berapa ratus saham di bursa kita itu. Kita tuh harus bisa lebih terbuka lagi dengan saham-saham lain yang belum sempat kita explore, pelajari dengan teknik satu lotan, hingga kita menemukan pola dan karakternya, supaya watchlist kita bisa lebih lebar nantinya. Seperti itu. Next. Untuk closing statement dari saya di minggu keempat ini adalah dedikasi ditambah kerja keras dan sedikit keberuntungan akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Ini real, saya rasakan sendiri. Jadi untuk sahabat Mirai Aset yang sedang berjuang dengan tradingnya, dengan investingnya, dengan style trading apapun itu, jangan cepat menyerah dalam tradingnya, maupun di hal-hal lain. Terus kejar keinginan kita sampai kita menemukan titik di mana kita bisa menikmatinya. Seperti itu.
Next. Jadi untuk contoh video trading lainnya sudah saya upload di Instagram saya, bisa dicek di @mubarakhbn. Nanti di situ sudah saya berikan contoh yang sama kurang lebih seperti yang saya berikan di video mentoring waktu week 2. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iban untuk materinya di minggu yang keempat ini. Jadi sahabat Mirai Aset, kalau misalnya sekarang masih di ranking 8.000, 12.000, tetap nggak boleh putus asa ya Mas Iban? Benar Bu Marta. Saya juga Jadi, dulu waktu season 3, season 4 nggak langsung ujuk-ujuk 10 besar kok. Saya struggle dulu. betul. Jadi kalau misalnya sekarang masih di rankingnya ribuan, disyukuri aja. Tapi tadi tuh Mas Iban udah sempat pesan bahwa resep kesuksesan itu adalah dedikasi ya Mas Iban, plus kerja Benar. keras gitu ya. Benar. Mayoritas Jadi, gimana Mas dua Iban? itu. Iya benar. Mayoritas di dua itu. Karena keberuntungan itu hanya sedikit lah porsinya di dalam kehidupan kita. Oke, sip, setuju Mas Iban. Mas Iban, kalau misalnya nih tadi kan Mas Iban sempat cerita bahwa kalau misalnya mau sukses, mau jadi juara, kita harus punya mental juara dulu ya. Benar Bu. Nah, Mas Iban, dalam proses Mas Iban nih membentuk mental itu Mas Iban berproses berapa lama, Mas Iban kemarin? Waktu itu kan memang daftar akun tuh Agustus 2019, cuma memang saya baru mencoba-coba trading secara scalping itu dari November 2019. Dan jadi dari November 2019 sampai kurang lebih berarti Februari 2021 itu saya berproses. 1,5 tahun ya? Iya, hampir 1,5 tahun, Mbak. Berarti kalau misalnya sahabat Mira Asset mungkin baru mulai 1 bulan atau 3 bulan begitu ya, itu hal yang wajar ya berarti Mas Iban? Benar Bu. Jadi memang setiap proses itu nggak sama. Jadi tolong kalau misalnya teman-teman sekalian, wah udah setahun nih, udah 2 tahun, udah 3 tahun nggak menghasilkan, kita nggak boleh nyerah gitu. Kalau memang kita tahu ini yang kita senangi, ya jangan cepat udah deh nggak bisa, nyerah aja, jangan gitu. Terus dicoba sampai kita menemukan titik terangnya gitu. Saya aja 1,5 tahun baru bisa. Bahkan yang saya tahu Mas Bokti sendiri itu 8 tahun baru bisa seperti sekarang. Jadi masih banyak waktu untuk berproses. Nah, ini ada satu lagi nih kata kuncinya yang tadi kata Mas Iban sampaikan, sesuatu yang kita sukai gitu ya. Jadi memang ini sesuatu yang kita minati, kita ingin dapatkan, kita inginkan gitu ya. Ya harus kita kejar terus gitu ya Mas Iban. Benar Bu, apapun yang kita inginkan memang harus kita kejar. Kalau nggak dikejar ya gimana kita bisa mendapatkannya gitu. Betul, siap. Mas Iban, kalau misal ini ada yang nanya nih Mas Iban, pernah nggak sih kepikiran jadi full time trader? Pernah, dan masih saya pertimbangkan sampai saat ini. Jadi saya masih melihat bagaimana konsistensi saya di trading secara harian, terutama kalau misalnya memang sudah oke nih, mungkin suatu hari nanti saya mau resign dari pekerjaan saya dan melanjutkan sebagai full time trader. Jadi tetap ada cita-cita ke arah sana gitu ya Mas Iban? Benar Bu, karena ya memang trading sendiri menurut saya benefitnya itu cukup banyak gitu. Selain jam kerja yang fleksibel, tempat kerja juga fleksibel, itu ya jam kerjanya tidak ditentukan harus berapa jam dalam sehari, enggak. Kita tinggal terserah-serah kita aja kalau trading tuh. Kalau kita sudah merasa cukup dalam 1-2 jam pertama trading, udah kita bisa melakukan aktivitas lain seperti itu kan. Ya, dan tadi ya sempat tadi Mas Iban cerita nih yang tentang Mas Iban walaupun udah setelah misalnya 1,5 tahun berproses, tapi kemudian di tengah-tengah tetap aja ada loss-nya atau salah mengambil keputusan itu tetap ada ya Mas Iban? Tetap Bu, bahkan itu tadi, waktu Maret 2021 kemarin, 1 minggu setelah season 3 selesai, itu Seninnya, saya mau trading. Cuma pas itu 5-10 menit sebelum jam market buka, saya ngerasa di hati saya tuh nggak enak untuk trading. Kok gini sih? Kok kayak nggak enak hati mau trading? Dan bener aja gitu, pada saat itu mungkin hampir sekitar
15-20% total modal saya, total aset saya bahkan itu tergerus oleh pasar. Dan setelah itu malah jadi ke bawah terus bad vibes-nya. Hampir lebih malah dari 50% total aset saya tergerus selama 1 bulan itu. Dan di situ itu struggle banget sih untuk saya pada saat itu. Jadi memang masih ada jatuh bangunnya, dan sampai sekarang pun setiap hari mesti ada transaksi yang loss-nya. Seperti itu sih, Bu. Mas Iban, kalau misalnya untuk bangun nih, apalagi tadi Mas Iban cerita ya, sempat 1 bulan begitu ya, Ya, bisa dibilang kok kayaknya ruginya lebih banyak gitu ya dalam 1 bulan itu. Nah itu ya, gimana caranya supaya bisa on the track lagi nih Mas Iban, balik lagi ke apa track cuannya baik. nih gitu Mas Iban. Ya. Pertama memang kalau kita sedang merasa seperti itu kan memang pasti ada perasaan kecewa kepada diri kita sendiri, ada perasaan sedih, dan itu harus diluapkan. Luapkannya kalau memang sedih, ingin nangis ya nangis aja gitu. Kecewa, marah, ya luapkan aja, tapi ya jangan diluapkan ke orang lain, luapkan aja ke diri sendiri. Memang iya, nangis-nangis aja gitu, kejar-kejar sekalian. Sampai hati kita ngerasa plong. Waktu itu aja saya uring-uringan gitu 1 bulan. Hampir 1 bulan, dan di situ karena 1 bulan itu saya terus-terusan trading, di situ saya mikir, oh ini udah nggak bener nih, ini udah harus di-cut. Trading saya udah harus berhenti dulu. Jadi waktu itu saya berhenti dulu selama 2 minggu. Berhubung saya bekerja, jadi pada jam-jam market itu saya mencari pekerjaan yang memang eh, mengisi kesibukan saya pada jam-jam tersebut gitu, supaya saya nggak mikirin trading, nggak mikirin untuk buka OLT. Itu 2 minggu full saya berhenti trading, sampai saya merasa bahwa oh saya ini udah enakan kondisinya, feeling saya udah enakan, saya udah nggak merasa takut lagi, saya udah merasa baikan kalau mau buka OLT. Baru saya pelan-pelan di situ juga, pelan-pelan sambil diperbaiki uh, trading plan dan pakem trading diri saya sendiri. Jadi kalau sebelumnya saya trading terus ngegulung profit dan digunakan sebagai modal, itu lambat laun seiring berjalannya waktu pada akhir April kemarin, setiap hari kalau misalnya saya ada profitnya langsung saya withdraw 50% di keesokan harinya. Seperti itu. Itu pertama. Dan untuk yang kedua itu saya mulainya ya bersabar dulu gitu. Kalau misalnya dulu bisa sehari 200.000, kalau sekarang waktu akhir 2021 itu baru bisa 10-20 ribu, ya nikmati aja gitu. Nikmati prosesnya. Mulai lagi dari angka kecil, itu penting gitu. Karena ya dengan hasil yang kecil juga lama-lama akan semakin menggulung dan akan semakin besar gitu aset kita. Seperti itu sih, Bu. Iya. Nah, Mas Iban kalau misalnya nih tadi ya misalnya kan tadi Mas Iban udah sempat pulih gitu ya. Ada nggak sih sempat kepikiran nih Mas Iban, kan kalau sekarang Mas Iban kan tipenya scalper gitu. Ya, Pernah nggak sih kepikiran bahwa kayaknya saya mungkin lebih cocok misalnya swing atau enggak day trade atau malah investasi jangka iya, panjang sekalian gitu. iya. Sempat sih, sempat kayak apa saya nggak cocok ya scalping? Apa saya tarik aja semua aset saya yang ada di pasar saham, masukin ke blue chip semua, masukin ke reksadana semua gitu kan. Tapi dari situ kayak kayaknya enggak deh. Selama ini juga struggling 1,5 tahun sampai sekarang tuh udah bisa menutup 1,5 tahun itu gitu. Jadi mikir balik lagi, saya cocoknya di sini. Mau nggak mau ya harus dihadapi gitu. Apa yang ini sebuah cobaan gitu untuk saya, ini tuh cobaan gitu Ban untuk kamu. Ini tuh fase, ya kita tuh hidup berputar gitu. Kita kadang di atas, kadang di samping, kadang juga kita di bawah, dan ini kita lagi di bawah, Ban. Kamu nggak boleh gampang menyerah. Dulu juga udah pernah seperti ini. Jadi uh, minimalisir hal-hal kayak gitu dengan ya self talk lah gitu. Kita ngeyakinin diri kita sendiri kembali bahwa enggak, ini tuh hanya cobaan, ini tuh uh, ini tuh struggle kamu, Ban. Kamu harus bisa lebih baik lagi selanjutnya. Ini tuh bisa kamu hadapi. Di situ sih, paling saya kayak gitu, meyakini diri saya sendiri.
Baik, terima kasih nih Mas Iban udah mau share pengalamannya karena gitu ya. Kadang tuh pengalaman trading orang tuh bukan biasa kebanyakan ya. Ya. Itu bukannya untung terus loh dan Mhm. mayoritas tuh justru gimana sih cara ngatasin balikin kepercayaan diri gitu ya setelah Ya, loss begitu banyak gitu untuk bisa kembali itu sulit banget ya Mas Iban. benar Bu. Tapi bukannya nggak Memang mungkin. bukannya nggak mungkin, benar. Karena memang uh, lebih sakit kita jatuh saat udah di puncak gitu daripada Ya, memang kita dari nol jatuhnya kayak gitu betul. sih Bu. Ya, setuju. Mas Iban, kalau misalnya nih Mas Iban mau tanya, menurut Mas Iban nih, kalau misalnya kita udah kembali ke track ya, on the track untung begitu, perlu nggak sih kita menaikkan target keuntungan kita? Misalnya Mas Iban mungkin misalnya ada target nih dalam 1 bulan, oh saya harus bisa dapat 1 kali gaji misalnya hasil dari Ya. trading. Atau misalnya, jadi setelah bulan berikutnya Mas Iban naikin lagi nih targetnya 1,5 kali gaji. Nah menurut Mas Iban itu Ya. perlu nggak sih untuk Menurut memacu saya kita? baik, menurut saya itu perlu, cuma jangan dijadikan itu bahwa pakem kita gitu. Kita naikkan target kita itu sangat wajar gitu, karena kita juga ingin selalu berprogres kan. Cuma ya kalau nggak tercapai, jangan malah kita down gitu. Justru dari situ ya memang itu tuh udah menjadi acuan kita nih, kita ingin terus berprogres. Cuma ya kalau memang dapatnya belum sampai situ, kita nggak boleh down. Seperti itu sih, Bu. Oke, baik, baik. Terima kasih nih Mas Iban. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini pertanyaannya banyak tentang screening dan Mas Iban tadi udah sampaikan kalau mau lihat contoh screeningnya bisa langsung ke video di IG ya Mas Iban. Iya, benar, Bu. Dan juga kemarin di minggu kedua juga sudah disampaikan. Jadi nanti kurang lebihnya itu seperti itu tadi Mas Iban sudah sampaikan, sudah ada tuh videonya. Nah, Mas Iban terkait dengan rekomendasi grup, Mas Iban Mhm. sendiri itu ada ikut nggak sih di grup rekomendasi saham dan itu menurut Mas Iban membantu nggak sih? Baik. Dulu iya, dulu saya ikut-ikutan rekomendasi terus, tapi ujung-ujung malah cut loss gitu. Jadi menurut saya rekomendasi-rekomendasi dari orang-orang itu merupakan sebuah noise. Jadi itu tuh kalau menurut saya pribadi ini ya, jadi tolong difilter kembali. Mm-mm. eh Usahakan memang percaya sama kemampuan diri sendiri aja gitu. Karena waktu saya sempat 50% minus itu kemarin, itu karena saya ngikutin rekomendasi orang lagi. Salahnya saya di situ. Padahal selama season 3 kemarin, itu saya pure benar-benar dengan kemampuan saya, dengan analisa saya, dengan watchlist saya, pure seperti itu. Pas saya ikutan rekomendasi lagi, malah jadi cut loss lagi gitu. Jadi menurut saya hindari rekomendasi baik itu yang baik maupun yang mengarahkan kepada oh ini saham bakal gocap. Jangan langsung percaya. Kita harus analisa lagi. Kenapa orang itu bisa ngomong kayak gini padahal trennya nggak seperti itu gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang sifatnya seperti rekomendasi mesti kita filter, mesti kita jauhi lah karena itu sebagai noise untuk diri kita sendiri. Jadi Begitu sih, Bu. jangan ditelan mentah-mentah gitu, jangan ditelan bulat-bulat gitu ya Mas Iban. Iya, Bu. Jadi difilter dulu, digabungkan dengan analisanya, baru kemudian kita bisa ambil keputusan gitu ya Mas Iban. Iya, benar Nah, sekali. Mas Iban kalau menurut Mas Iban sendiri news, nah kalau tadi kan mungkin Mhm. ini ya rumor, kalau news sendiri dari sisi Mas Iban sebagai scalper, itu sebenarnya mendukung atau justru menjatuhkan sih? Kalau newsnya baik, itu bisa sebagai katalis. Misalnya kayak laba pembukuan suatu saham bla 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 naik, laba suatu saham ini naik berapa persen gitu. Itu bisa jadi suatu katalis dalam pergerakan harga. Nah, makanya setiap pagi juga saya biasanya ngecek bagian news di NeoHots untuk mencari berita-berita penting yang memang bisa menjadi katalisator saham-saham yang menjadi watchlist saya pada hari itu gitu. Dan kalau memang di hari itu keluar news dan seiring berjalannya waktu trennya itu berbanding lurus dengan news tersebut, itu biasanya oh oke nih newsnya berarti mendukung terhadap pergerakan harga seperti itu. Jadi memang news itu cukup penting menurut saya karena itu bisa menjadi katalisator. Oke, baik, baik. Terima kasih Mas Iban. Nah, Mas Iban karena masih cukup banyak pertanyaan tentang screening, mungkin Baik.
saya mau tanya yang lebih spesifik nih Mas Iban. Kan kalau misalnya Mas Iban screening, yang pertama biasanya akan lihat apa nih Mas Iban? Pertama, saya melihat dulu kenaikan harganya. Di Kenaik menu di menu kalau di NeoHots itu ada di menu Top Gainers. top gainers, oke. Top Gainers, ya. Dari Top Gainers itu saya filter menjadi ordinary stock. Jadi supaya waran-waran ataupun R itu nggak Nggak muncul ikut kan? ya? Ya nggak ikut. Nah kita cuma tinggal ngelihat memang benar-benar saham-saham yang diperdagangkan saja. Seperti itu. Pertama itu. Lalu yang kedua tinggal filter lagi secara top gainers. Top gainers nanti langsung keluar saham dari kenaikan tertinggi sampai kenaikan terendah itu bakal terlihat. Nah dari situ tinggal difilter kembali berdasarkan volume transaksi pada hari itu. Nah, biasanya memang saya menjadikan watchlist itu yang volume dan yang kenaikan harga dan volumenya berbanding lurus. Yang kenaikan harganya tinggi dan juga volumenya ikut besar seperti itu. Bukan malah kenaikan harganya tinggi tapi volumenya kecil. Misalnya bedakan saham A kenaikan 25% atau ARA dengan jumlah 1 juta lot dibandingkan dengan saham B kenaikan 25% tapi hanya 500 sampai 1000 lot saja. Itu berarti yang B ini tidak liquid, kurang liquid. Nah, itu biasanya saya hindari untuk saya transaksikan karena kita bisa aja beli, tapi kita belum tentu bisa ngejualnya. Seperti itu. Itu untuk saham-saham yang naik. Nah, untuk saham-saham yang turun, biasanya saya bisa saya jadikan watchlist juga. Itu saya ngelihatnya dari saham yang ARB terus-menerus. Itu saya ngelihat dari daily candlestick-nya. Dia udah berapa lama turun. Nah, tapi perlu diperhatikan, yang turun ini bisa aja selamanya turun. Gimana biar kita ngefilter kalau yang turun ini bisa naik lagi. Carinya adalah dalam jangka waktu 1 sampai 2 minggu ke belakang. Saham apa yang memang turun terus tapi dalam 1 sampai 2 minggu ke belakang kemarin dia diarahin terus gitu. Jadi otomatis kemarin-kemarin itu daya belinya masih banyak, cuma memang karena udah naik sekian hari Terlalu arah tinggi terus gitu ya? menerus, iya terlalu tinggi, itu dia diturunkan kan ya wajar gitu karena udah naik ketinggian, dia butuh turun juga karena setiap saham itu kan ada siklusnya gitu, nggak akan selalu naik, pasti ada turun, ada sideways-nya gitu. Nah itu carinya dari saham yang memang ARB terus-menerus, cuma memang sedang aktif diperdagangkan 1 sampai 2 minggu ke belakang. Seperti itu. Nah, dari sisi kalau volume nanti Mas Iban kan akan lihat di order book di ini ya Mas Iban di bid offer-nya ya. Iya, itu juga dilihat. Berarti dari sisi harganya sendiri nih Mas Iban ketika memutuskan untuk masuk di harga sekian itu pertimbangannya langsung dihajar kanan aja nih Mas Iban atau hajar kanan masih aja ngelihat langsung berarti memang langsung hajar kanan biasa. Tapi juga saya mempertimbangkan waktu. Jadi misalnya saya kan memang nyamannya menggunakan chart 5 menitan. Nah, di sini saya ngelihat waktu juga. Sekarang udah jam berapa? Misalnya sekarang udah jam 10.41. Nah, di candle 5 menitan itu dia udah terbentuk candle baru dong. Nah, bagaimana pembentukan candle dan volumenya? Kalau volumenya meningkat pesat daripada candle sebelumnya dan candlenya udah cukup naik 1,5 sampai 2%, itu tanda-tanda dia kurang lebih akan dinaikkan. Seperti itu. Nah, saya biasanya udah wait and see dulu nih. Dengan catatan, saya udah membuat order book sendiri. Jadi order book dari misalnya sekarang harganya 151 di offer, di bidnya 150. Berarti saya udah menyiapkan order pembelian saya di 152. Agar kalau 151 bid habis dan dijaga harganya, itu saya bisa langsung ngambil di 152 dan terus naik. Nah, beda dengan kalau saya ngelihat suatu saham lagi rally 4 sampai 5%, tapi udah jam 10.48 dan rally-nya udah dari 10.40. Nah, itu saya udah cukup waspada gitu. Kalaupun mau masuk, saya masuknya benar-benar sedikit. Yang tadinya misalnya 50% modal, saya paling cuma 10 sampai 20% aja supaya risikonya itu lebih kecil bisa saya peroleh. Seperti itu sih, Bu. Berarti dari sisi waktu juga penting
penting ya, maksudnya itu juga salah satu faktor untuk pengambilan keputusan ya Mas Iban. Benar Bu, karena saya memperhatikan chart juga kan. Chart itu sebagai support lah bagi saya untuk menentukan apakah saya mesti beli atau tidak. Menentukan. Gimana Mas Iban? Ya, itu Bu. Kalau misalnya tadi ada yang tanya nih Mas Iban, untuk setting atau ngelihat chart 5 menitannya itu, Mas Iban ada setting tertentu nggak, indikator atau misalnya alat bantu tertentu? Enggak, saya cuma harga dan volume saja. Jadi di atas harga, di bawah volume. Gitu. Benar-benar setting default saja sih. Oke, berarti sinyal-sinyal tertentu itu memang benar-benar Mas Iban baca sendiri dari harga dan volume itu ya Mas Iban? Iya benar. Karena menurut saya kalau indikator-indikator seperti stochastik ataupun RSI itu kalau di scalping agak kurang membantu gitu. Jadi memang yang cukup membantu tuh volume price action. Jadi ya volume dan price naik itu menandakan bagaimana perilaku pasar sedang bekerja seperti itu. Oke, baik-baik. Nah, Mas Iban kalau ngomongin tentang bid offer nih, Mas Iban pernah nggak sih masuk saham yang ternyata fake atau misalnya false gitu ya, bid offernya ternyata palsu gitu, ternyata nggak sebesar itu. Nah, itu cara bacanya gimana Mas Iban? Pernah. Jadi kalau itu biasanya saya ngelihat kalau dia bidnya itu rapih, kesusun, dan volumenya itu hampir sama semua gitu. Jadi misalnya sekarang harganya di offer lagi 111, dari 110 sampai 105 gitu, itu 50.000 semua berjajar. Oh ini udah bisa dipastikan kalau ini kelihatannya fake bid gitu. Seperti itu. Itu biasanya terjadi di saham-saham yang memang fraksi harganya kecil, kayak 100-an ataupun 80-an. Jadi yang kayak gitu biasanya sih saya hindari gitu Bu. Baik-baik. Nah, kalau misalnya ini nih Mas Iban, saran untuk mereka yang kadang kan kalau misalnya kita beli saham di harga-harga yang kecil ya, yang di bawah 200 atau di bawah 500, itu kan sering kena guyur ya, tiba-tiba turun berapa fraksi gitu ya. Yeah. Nah, untuk supaya bisa meminimalisir loss-nya tuh gimana Mas Iban? Kalau Mas Iban menghadapi hal itu? Kalau saya langsung langsung masuk ke menu sell. Jadi saya setiap beli saham itu langsung masuk ke menu sell. Jadi saya itu udah siap cut loss gitu. Setiap saya membeli satu saham itu, saya punya barangnya, itu saya udah siap cut loss sejumlah toleransi risiko yang memang saya udah mampu menanggungnya gitu. Misalnya kayak dalam satu waktu, kalau pagi biasanya 15-30 menit pertama itu saya benar full HK, full modal, tapi setelahnya saya lebih santai juga, ngikutin arus market gitu, lebih tenang. Itu biasanya saya meminimalisir toleransi saya per tick itu berapa gitu. Nah, kayak gitu, saya meminimalisirnya. Dan setiap beli langsung masuk ke menu jual, ke order jual, itu langsung kita siapin 2 tick di harga pembelian kita. Harga jualnya. Jadi setiap kali kita ngelihat satu harga di bawah kita itu udah habis berat, itu kita harus udah waspada, kita harus udah bisa menjual barang kita di 2 tick di bawah harga beli kita tadi. Begitu sih Bu, saya meminimalisirnya. Berarti memang itu udah siap-siap. Jadi ketika punya saham itu udah harus siap jual, udah tahu harus jual di harga berapa ketika harganya turun gitu ya Mas Iban? Iya benar Bu, supaya meminimalisir penggerusan aset yang lebih besar. Pernah nggak sih kebawa longsor dalam gitu Mas Iban, kena auto reject bawah? Pernah. Nah kalau itu biasanya bulan lalu gitu Bu. Nah strategi keluarnya Mas Iban akan tunggu naik lagi atau udah jual aja relain gitu? Jual aja relain. Kalau saya pribadi jual aja relain, karena balik lagi modal yang saya tanamkan di akun saham saya udah benar-benar modal yang udah saya rela untuk menghilang, itu hilang gitu. Tapi kalau memang biasanya tuh kalau udah turun ARB terus-menerus, itu biasanya ada satu titik di mana dia entah 1-2 minggu kemudian naik lagi, tapi karena itu spekulasi banget, jadi khawatirnya hal itu nggak terjadi, makanya saya langsung jual aja di harga ARB setiap harinya sih, untuk meminimalisir ya kalau memang turun terus-menerus,
bahaya gitu. Seperti Oke, itu sih, baik. Bu. Baik, baik. Terima kasih Mas Iban. Nah, ini mungkin sahabat Miraeset balik lagi ya bahwa masing-masing orang itu punya preferensi tertentu gitu ya untuk menghadapi resiko. Nah, ini salah satunya adalah sharing dari Mas Iban. Tentunya nanti masing-masing akan dikembalikan ke sahabat Miraeset kembali ya, Mas Iban. Iya, benar. Iya. Nah, Mas Iban mau nanya kalau misalnya nih saya tertarik dengan masalah evaluasi atau review karena menurut saya ini Baik. juga salah satu yang paling penting. Apa sih yang Mas Iban perhatikan? Ini ya ada pertanyaan dari Bayu. Ada dari pertanyaan dari Bayu, apa yang Mas Iban perhatikan ketika mengevaluasi secara harian, mingguan atau bulanan? Baik, yang saya evaluasi adalah secara berkala itu saya membandingkan hasil saya, misalnya hasil saya hari ini dengan hari sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya ada di saham apa? Uh, Loss-nya ada di mana? Dan jam berapa aja saya bisa mendapatkan profitnya gitu. Jadi nanti saya review untuk saya ulangi yang memang baiknya, seperti kayak misalnya saya bisa cuan di saham A pada jam sekian sampai jam sekian. Oh, mungkin di hari selanjutnya hal ini bisa terulang kalau memang dia pergerakannya masih uptrend gitu. Seperti itu. Nah, untuk secara mingguan dan juga bulanan itu sama. Biasanya saya bandingkan minggu ini dan minggu kemarin dan minggu kemarinnya lagi, itu saham-saham apa aja yang saya transaksikan. Dan saya kebanyakan bisa profit di saham-saham yang sektor mana aja. Seperti itu. Apakah tren sektor ini masih terus berlanjut atau tidak? Seperti itu kan. Jadi misalnya di minggu pertama saya cuan di bank digital, minggu kedua saya juga masih cuan di bank digital, tapi di minggu ketiga bank digital ini udah rada lemah. Nah, di situ berarti saya review, oh ini untuk minggu keempat kemungkinan bank digital ini masih akan melemah gitu pergerakan harganya. Seperti itu sih, Bu. Oke, berarti memang di reviewnya bukan cuman setiap hari, kemudian nanti mingguan di review, bulanan juga di review gitu ya, Mas Iban? Iya, benar, Bu. Harus rajin-rajin mencatat juga ya. Jadi memang oh ini yang cocok, ini yang nggak cocok, belajarnya dari sini gitu ya. Iya. Ya, nah Mas Iban ini ada pertanyaan lagi nih Mas Iban. Kalau menurut Mas Iban nih, kalau karena kan Mas Iban juga memperhatikan volume ya, saham-saham dengan volume besar yang seperti apa sih yang Mas Iban pertimbangkan untuk masuk? Maksudnya besarnya tuh seberapa gitu? Besarnya kalau lagi tradingnya gitu, kalau lagi aktualnya, misalnya pada jam 9 sampai 9.30, saya itu kan benar-benar volatil tuh. Nah, biasanya saya melihat bid offer, melihat volumenya, itu keputusan saya untuk masuk atau keluar adalah bahwa setiap pembelian saya bisa saya haki. Sesimpel itu sih. Pokoknya asal saya beli dan bisa haki, ya saya bisa mempertimbangkan masuk di saham tersebut gitu. Beda ceritanya kalau misalnya saya ngelihat saham itu menarik, tapi saya ngelihat kanan kirinya nggak bisa untuk dihaki gitu. Ataupun memang ya saya hafal polanya, kadang saya sudah hafal gitu Bu polanya, karena sudah cukup sering memperhatikan gitu saham ini gerakannya kayak gini, oh lagi di proses berapa persen, bagaimana volumenya, terus kalau misalnya kanannya habis tapi diisi terus, itu biasanya saya hindari. Hal-hal seperti itu sih Bu, itu memang saya menghafal pola. Berarti nggak ada angka spesifik khusus karena juga masing-masing saham bid offernya juga beda gitu ya Mas Iban? Iya benar Bu. Berarti nanti balik lagi ke kita biasanya trading saham apa. Nah, kita lihat ya kalau misalnya memang di luar kewajaran, nah itu yang mungkin kita bisa lihat gitu ya. Iya, 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 kurang lebih seperti itu sih Bu, yang memang wajar gitu harganya pada fraksi harga tersebut, benar. Iya, baik-baik. Mas Iban, kalau misalnya Mas Iban, kan kalau misalnya kita trading, kita juga menghindari ini yang namanya overtrade. Nah, menurut Mas Iban tuh kondisi, Mas Iban pernah nggak sih ngalamin overtrading gitu? Pernah Bu, bahkan sampai sekarang pun hampir masih gitu. Biasanya saya meminimalisirnya tuh gini, jadi setiap trading itu saya punya checkpoint. Checkpoint pertama, checkpoint kedua, checkpoint ketiga. Nah, checkpoint ini gimana ngebentuknya? Biasanya ya udah, saya misalnya punya satu checkpoint 100.000. Nah,
untuk checkpoint kedua, ketiga, keempatnya itu tinggal eh, pengkalian dari checkpoint pertama saja gitu. Nah, kalau misalnya saya dalam beberapa waktu saja bisa eh, masuk langsung ke checkpoint yang cukup tinggi, misalkan di checkpoint 5 atau checkpoint 6, biasanya saya nafas dulu tuh. Kalau misalnya saya ngerasa saya masih bisa trading atau kepala itu masih belum mumet, itu biasanya saya masih lanjutkan gitu dengan catatan eh, jumlah lot yang masuk dikurangi, nggak langsung all in lagi seperti tadi, seperti itu, kayak gitu. Nah, dari situ saya bisa tahu kalau misalnya kondisi saya masih prima, itu saya masih trading. Tapi kalau udah capek, kayak capek ini, stres banget, udah, dan checkpointnya juga udah cukup tinggi, jadi saya biasanya uh, udahan gitu trading. Gitu sih. Paling kalau misalnya meminimalisir overtrade itu seperti itu. Kita membuat checkpoint di mana itu merupakan uh, angka wajar, angka realistis yang bisa kita dapatkan dalam trading kita gitu. Misalnya kita realistisnya cuma 100.000 di checkpoint pertama, ya udah segitu aja. Jangan neko-neko mesti checkpoint pertamanya 1 juta seperti si B gitu sih. Kayak gitu. Angka realistis kita cari checkpoint sesuai dengan angka realistis kita, dan kalau kita bisa mencapai berkali-kali checkpoint, itu kita napas dulu gitu, sabar dulu. Jadi memang harus diikuti dengan istirahat gitu, sambil scalping sendiri. Nah, itu tadi ada yang tanya, jadi checkpoint itu maksudnya kurang lebih target profit gitu ya Mas Iban? Iya, target profit maksudnya checkpoint itu. Oke, baik. Mas Iban, kalau misalnya kita trading nih ya, kan kita nggak bisa pungkiri bahwa adrenalinnya tuh tinggi, stresnya tinggi kayak tadi Mas Iban bilang. Mas Iban, kalau misalnya menurut Mas Iban nih adrenalinnya lebih tinggi ketika sahamnya naik atau turun? Ketika sahamnya naik kayaknya deh. Saya malah deg-degan ini naiknya bakal sampai kapan gitu. Saya takutnya malah kayak udah jual malah naik lagi. Saya tuh kadang suka misuh-misuh sendiri juga gitu. Lagi kayak gitu. Benar-benar. Pas lagi naik sih adrenalinnya lebih tinggi daripada pas turun. Kalau turun mungkin malah justru lebih karena kita kalau turun kita nggak bisa terlalu banyak mikir karena kita harus cepat cut loss gitu ya. Iya, harus cepat cut loss karena ini scalping kan. Iya, gitu. Kalau naik kita bingung mau TP di mana gitu kan. Oke, menarik nih ya Mas Iban. Baik, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, Mas Iban tadi ada sempat bahas tentang diversifikasi nih. Nah, ini sahabat Miraset juga menanyakan nih, Mas Iban kan kalau misalnya diversifikasi, makanya tadi ada yang nanya, pernah nggak sih kepikiran beli yang LQ45 aja misalnya untuk pindah sahamnya. Jadi misalnya nih Mas Iban udah dapat uang kan, kalau tadi Mas Iban masuknya ke reksadana, pernah nggak sih kepikiran uang yang hasil trading itu misalnya diinvestasiin lagi ke saham tapi yang misalnya sahamnya LQ45 gitu. Pernah nggak sih kepikiran Mas Iban? Pernah kepikiran, sampai saat ini pun masih berpikir apa setengah-setengah aja ya, setengah di reksadana, setengah di saham. Cuma saya balik lagi, saya masih belum cukup percaya diri untuk analisa saya secara swing trading gitu. Karena memang saya percaya dirinya analisa secara scalping, jadi hal-hal kayak gitu saya hindarin sih. Meskipun itu LQ45 ya, yang notabene memang volatilitasnya lebih rendah. Tapi kalau saya nggak percaya diri, saya nggak mau gitu. Berarti memang Mas Iban diversifikasinya ke aset yang resikonya lebih rendah gitu ya Mas Iban. Jadi kalau saham tuh kan resikonya tinggi, jadi ke reksadana yang reksadana atau misalnya deposito yang memang resikonya lebih rendah seperti itu ya Mas Iban. Iya, benar begitu. Lebih nyamannya seperti itu begitu ya. Oke, baik. Meminimalisir risiko sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Iban. Saya ke pertanyaan yang terakhir, Mas Iban, karena waktunya juga yang membatasi. Nah ini saya mau tanya nih Mas Iban, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Dian. Mas Iban kalau ngambil saham itu, apakah selalu ambil yang uptrend atau pernah ambil saham yang ARB Hunter? Kira-kira stylenya tuh seperti apa Mas Iban? Baik, kebanyakan saya ngambil saham yang uptrend. Kalau untuk saham-saham yang lagi ARB terus-menerus atau lagi downtrend, itu biasanya saya memperhatikan poin-poin tadi gitu. Ini ARB-nya udah berapa lama?
Terus juga saya nggak langsung ujuk-ujuk masuk gitu. Saya nunggu dulu, wait and see dulu. Meskipun dia udah cukup lama dari angka tertingginya HRP, kalau misalnya dia lagi bergerak, saya nggak langsung, misalnya di harga HRP pada hari tersebut dari 100.000, habis tinggal 20.000, saya nggak langsung HK. Saya biasanya nunggu dulu sampai dia memang daya belinya cukup kuat, dan saya biasanya nunggu sampai kurang lebih dia minusnya tinggal 2-3% dulu. Nah, kalau dari situ dia masih kuat, otomatis ini daya beli saham ARB ini masih kuat. Tapi kalau di situ udah nge-stuck, itu biasanya hati-hati, malah tidur lagi dia. Khawatirnya seperti itu. Baik. Nah, Mas Iban, ini satu pertanyaan lagi. Baik, Bu. Jadi ini nyusul. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya menarik sih. Jadi, pernah nggak sih Mas Iban nih dalam satu hari kan Mas Iban melakukan analisa di malam hari gitu ya, di sore setelah market tutup, pernah nggak sih nemu gitu ya, atau pernah nggak sih nggak ketemu sama sekali saham yang menarik? Nah, menurut Mas Iban itu wajar nggak sih kalau seperti itu? Atau kita yang salah analisanya? Jujur, saya nggak pernah. Pasti setiap saya review market hari itu, mesti ada aja saham yang menarik untuk hari besok. Dan kalau memang teman-teman ada yang merasa seperti itu, yang merasa bahwa nggak ada saham yang menarik nih untuk bisa ditradingkan besok, menurut saya itu hal wajar, karena analisa sendiri butuh jam terbang. Jadi kalau memang sekiranya belum lama dan merasa seperti itu, ya perlu dilakukan analisa lebih dalam lagi gitu. Tapi kalau ditanyakan wajar atau tidak, ya wajar-wajar saja gitu. Karena memang nggak semua orang bisa melihat kesempatan yang sama seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Iban untuk sharing pengalamannya, ilmunya gitu ya. Udah banyak banget yang hari ini sahabat Mira Asset bisa dapat. Semoga sahabat Mira Asset bisa mendapatkan manfaat yang terbaik ya Mas Iban dari sharingnya. Amin. Nah, terima kasih banyak Mas Iban. Kita ketemu lagi nanti di mentorship di minggu yang kelima, yang which is itu adalah minggu terakhir ya Mas Iban. Baik, sahabat Mira Asset, terima kasih banyak sudah menyaksikan sesi mentorship di minggu